punya burung kalian ya, kalian titip rahim kalian di perut kami nih. Kami kan ngeledungin nih, capek nih 9 bulan jalannya tekangkang-kangkang nih. Capek dong, sakit dong. Kita ngelahirin nih. Kita jadi najis gara-gara ngelahirin. Tolong. Aku nggak bisa terima kalau kalian nggak jelasin ini ada apa ini. Kenapa perempuan kok bisa jadi najis? Laki-laki pernah nggak jadi najis? Aku nggak bisa terima. Tolong kalian jelasin sama aku. Hubungan yang kompleks antara suami dan istri yang ditandai dengan keinginan dan dominasi. Apa hukuman kepada Adam? Yang merupakan akibat kejatuhan manusia dari keadaan awalnya. Yang sakit apanya Adam? Waduh, tadi sudah saya jelaskan. Apanya yang sakit? Seseorang lelaki itu dengan mempertahankan egonya, artinya Adam itu harus dimaknai itu kaum Adam ya, bukan hanya Adam. Apa yang dirasakan oleh laki-laki setelah bapak moyangnya memakan buah pengetahuan baik dan buruk? Apa yang dibuat Tuhan kepada dia? Apa yang? Silakan dijelaskan. Makanya saya minta buka camp. Pertanyaan kalian Anda awal. Itu sudah selesai. Apakah laki-laki kenapa itu sudah selesai? Saya sudah jawab. Anda sudah membuat argumentasi. Saya menanggapi argumen, bro. Anda bilang beda keadilan Tuhan dengan keadilan manusia. Makanya saya tanya keadilan Tuhan Anda seperti apa? Silakan sebutkan. Yang seperti ini, Adam sudah dihukum tanah menjadi terkutuk gara-gara dia, dan dia harus bekerja keras, dan perempuan akan mengalami susah pada saat melahirkan. Itu ya, apa definisi adil itu apa? Konsep yang tadi Anda sampaikan itu konsep di luar kebenaran Alkitab. Itu konsep arti pikiran Anda. keadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogir Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pasal 3 nomor 16 ini, kenapa perempuan kok kayak gini banget ini? Tolong dijawab ya. Harap dijawab. Saya lagi marah nih. Saya murka nih, perempuan kok gini ini. Nggak bisa. Ya. Itu yang pertama. Laki yang 4:19. Paulus sakit bersalin kok laki-laki. Itu alegori. Nah, yang kedua, Kejadian pasal ke-16 nomor 6. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. By the way, ceritanya waktu dia kabur, Tuhan suruh balik untuk ditindas loh. Ini perempuan kalau udah jadi budak ini boleh disemena-menain gini nih di Kristen nih.
Jadi kalau perempuan kalau udah jadi budak itu di semena-menain. Hah? Nabi aku tuh ngajarin ya, budak itu dinikahin. Sama nabi aku tuh, budak jangan panggil budakku, panggillah. Duh ya Allah, aku nggak tahu ini, kok bisa-bisanya ya. Tuhannya kemana ini? Tuhannya waktu ditindas kok malah nyuruh tindas balik gitu. Bukannya malah jangan tindas dong Sarai, itu kan budakmu. Tapi kok Tuhannya malah melegitimasi penindasan kepada budak, ini maksudnya gimana ini? Ini gimana ini? Tolong pencerahan. Aku sebagai perempuan yang sangat mencintai keperempuanan aku tuh kayak nggak terima banget nih, Tuhan kenapa? Kejadian pasal 19 nomor 8. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Anak perempuan boleh dikobel-kobel? Apa? Ini gimana sih? Ini dalam Islam itu barang siapa yang punya anak perempuan 2 dapat pahala. Ini anak perempuannya malah disuruh kobel-kobel lagi. Dan ini kerabat. Aduh nggak tega. Imamat pasal 12 nomor 1. Tuhan berfirman kepada Musa, demikianlah katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah dia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari tercemar kain, ia najis, dan pada hari-hari ke-8 haruslah dikerat kulit katan. Dan tetapi kalau dia melahirkan anak perempuan, maka najisnya 2 minggu. Oh gitu. Kalau perempuan najisnya 2 minggu. Kalau anak laki cuma seminggu najisnya. Yang najis itu kita, bukan darahnya. Ini tunggu. Ini yang menciptakan perempuan bisa melahirkan Tuhannya kalian kan? Tapi kenapa ketika kita udah ngelahirin anak buat bapak-bapak yang nggak tahu diri ini, kok kita yang jadi najis ya? Hah? Hubungannya nggak najis ya? Enak ya? Enak ya? Kita gue sebagai perempuan, gue ngerasa kayak gue dihina banget gitu. Bapak-bapak yang punya burung, kalian titip rahim kalian di perut kami nih. Kami kan ngeledungin nih, capek nih 9 bulan jalannya tekangkang nih. Capek dong, sakit dong. Kita ngelahirin nih. Kita jadi najis gara-gara ngelahirin. Tolong. Aku nggak bisa terima kalau kalian nggak jelasin ini ada apa ini. Kenapa perempuan kok bisa jadi najis? Laki-laki pernah nggak jadi najis? Aku nggak bisa terima. Tolong kalian jelasin sama aku. Apa izin. betul? Izin. Ibu Gembala sudah lapar ya, dia mau makan pisang. Ini gini Bang Dongkin, Bang Bakso, ini mungkin dia sudah mendidih gitu ya di dalam hatinya ya. Jadi silahkan, jika memang data yang disajikan oleh narasumberku Unirifa ini tidak benar atau maksudnya tidak seperti itu, Anda boleh membantah, tapi menggunakan data juga. Jangan menggunakan ini, oh itu begini Unirifa, oh itu begini maksudnya, silahkan, nggak apa-apa gitu ya, boleh. Ini bukan menghujat, ini nggak menghujat. Aku sakit hati banget. Aku perempuan, aku sakit hati banget perempuan dilakukan kayak gini kalian. Bisa saya jelaskan. Tolong jawab, cepet jawab. Aku penasaran banget ini kenapa perempuan kok jadi najis gitu. Tahu ngerecos saja. Ya silakan. Artinya gini. Pantesan, tunggu. Oh pantesan mereka merendahkan perempuan dan nenek-nenek ya, ternyata memang. Ya udah lanjut bahasa. Ini kau kan ngerocos saja kerjamu. Nanti kalau kita punya dalil, kau ngerocos saja soalnya gitu. Oh jadi mereka emang diajarin buat benci perempuan ya. Kok marah sih? Aku kan nanya, jawablah. Bukan marah. Kok marah? Ngapain marah? Silakan dijawab. Perempuan jadi najis. Aduh. Bahkan apa yang dipegang dia jadi najis loh guys. Ngeri banget ya Tuhannya mereka ini. Ayo jelasin. Loh, kirain ngejelasin. Gue lagi. Ayo jelasin. Jelasin Bang Dongkin, Bang Bato jelasin. Mungkin lagi cari data Uni. Kan kita harus berdata ya Uni ya. Ya silakan dijelasin. Apa itu nih? Aku lagi marah J. Ini masalah perempuan soalnya J. Perempuan mana sih yang nggak marah di perempuan kayak gini? Allah Akbar, naon eta belegug sia.
Saya jelaskan ya kejadian Ya, silakan. 16. Bang Donkin kalau Bang Bakso kalau bisa suaranya agak dikencengin dikit. Soalnya kurang kenceng. Di sini di kejadian 3 ayat 16 itu, ayat ini kan menjelaskan tentang konsekuensi dari dosa bagi perempuan. Artinya peningkatan penderitaan dalam mengandung dan melahirkan sehubungan dengan kompleks antara suami dan istri. Gitu loh. Yang merupakan akibat dari kejatuhan manusia dari keadaan awalnya. Artinya di sini hubungan dengan suami, ayat ini menyatakan perempuan akan berahi kepada suamimu, memiliki keinginan yang kuat, dan ia akan berkuasa atasmu. Artinya di situ yang ditekankan di situ. Artinya bahwa suami itu berkuasa atas istrinya, kan begitu. Makna konsekuensi dosa kan ada perasa birahi di sana, dan berkuasa menunjukkan perubahan dinamika antara pria dan wanita pasca dosa. Itu jelas, ya. Perasa birahi di sana dan berkuasa menunjukkan perubahan dinamika antara pria dan wanita dalam pasca dosa itu. Jika sebelumnya ada kesetaraan dan kemitraan, sekarang muncul ketegangan dan hierarki akibat dosa. Artinya bahwa lelaki itu sekarang ya, setelah kejatuhan ke dalam dosa, bisa beranggapan bahwa dia berkuasa atas perempuan. Sehingga ayat menjadi subjek banyak di diskusi teologis mengenai peran dan hubungan gender dalam kerangka. Beberapa pandangan menganggapnya sebagai presentasi dari hubungan yang timpang atau perebutan kekuasaan akibat dosa. Saya di situ memahaminya. Terus karena dinamika tersebut akan terjadinya dosa-dosa di dalam dunia ini, sehingga bisa otoritas sebagai suami menganggap bahwa dia berkuasa atas perempuan atau istrinya. Di situ makna kejadian 3 ayat 16 itu menurut saya ya. Itu pendapat saya. Tolong dijelaskan Kak Uni. Ya, pertanyaannya gini Bang, laki-laki mendapatkan hukuman apa? Yang sakit apanya laki-laki? Kalau perempuan kan sakit melahirkan. Kalau laki-laki dihukum nggak? Iya dihukum lah. Makanya Apanya yang sakit? artinya kan sekarang ini kan lelaki itu atau suami-suami ini yang beranggapan bahwa dialah yang berkuasa atas istrinya sehingga terjadi tindakan semena-mena, itu kan orang perorangan. Kalau diajaran bukan begitu. Artinya di ajaran Kristen bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Tetapi ketika manusia ke dalam kejatuhan dosa, di situ persoalannya, sehingga dinamika itu sangat dinamis gitu loh. Sehingga Dinamika itu sangat dinamis. Dinamika itu sangat dinamis. Enggak, aku tertarik dengan kata-kata dinamika itu sangat dinamis. Saya salah tadi. Oh, salah. Saya bilang disitulah dinamika itu terjadi kejatuhan manusia dari keadaan awalnya. Noise J. Pertanyaannya, laki-laki dihukum apa? Sakitnya apa? Ya secara dasar kan banyak hukuman sama laki-laki, kan banyak. Artinya ketika dia tidak Apa yang sakit? Waktu laki-laki dilahirkan, dia apa yang sakit? Mempertahankan rumah tangganya itu sangat sakit loh sama laki-laki. Lah itu salah dia lah, dia nggak bisa mempertahankan rumah tangganya. Ya artinya gitu di situ tadi, makanya saya bilang Bukan. perubahan Pertanyaannya dinamika gini loh, bro. itu pasca dosa. Bro. Karena Bro. karena Ngerti nggak pertanyaannya? lelaki itu menganggap otoritasnya akan istri dan atau perempuan. Bro, mengerti nggak dengan apa yang saya tanyakan? Kalau Tuhan Anda membuat perempuan semakin susah payah ketika melahirkan, yang notabene-nya itu adalah perbuatan terpuji karena memberikan keturunan kepada suami dan memperbanyak hamba-hamba Tuhan, tapi Tuhan Anda malah menambahkan beban kesengsaraan kepada perempuan. Pertanyaannya, Adam hukumannya apa? Yang dibuat Tuhan kepada Adam apa? Sehingga dia kesakitan apa? Kan ini perempuan Tuhan nih yang bikin. Kita baca ayatnya lagi ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya nih.
Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Artinya sebenarnya susah payah mengandung itu tuh nggak terlalu banyak, tapi dibuat semakin banyak sama Tuhan Anda. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi rasa sakit ketika melahirkan itu Tuhan Anda yang bikin. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Udahlah, kita mati mau sakit mau melahirkan, birahi lagi pada laki-laki. Dan bahkan laki-laki itu berkuasa kepada kita. Pertanyaannya, Adam ikut nggak berdosa memakan buah pengetahuan baik dan buruk? Artinya gini loh. Enggak, saya lagi tanya ini. Adam ikut nggak berdosa? Merujuk kepada Adam, itu kaum Adam, maksudnya bukan hanya Adam Adam. itu ikut nggak makan buah perbuatan buah baik dan buruk itu? Ikut nggak makan? Ya ikutlah. Ini yang dihadapi lelaki. Berdosa zaman nggak itu? sekarang. Berdosa nggak? Berdosa. Ya berdosa lah. Jadi Apa hukumannya? hukumannya inilah, Apa? makanya tadi saya jelaskan konsekuensi dari dosa bagi perempuan itu peningkatan penderitaan dalam mengandung dan melahirkan, serta hubungan yang kompleks antara suami dan istri yang ditandai dengan keinginan dan dominasi. Apa Itu hukuman jelas. kepada Yang Adam? merupakan akibat kejatuhan manusia dari keadaan Ya, awalnya. yang sakit apanya Adam? Waduh, tadi udah saya jelaskan. Apanya yang ketika sakit? seseorang lelaki itu dengan mempertahankan egonya, artinya Adam itu harus dimaknai itu kaum Adam ya, bukan hanya Adam. Apa yang dirasakan Itu. oleh laki-laki setelah bapak moyangnya memakan buah pengetahuan baik dan buruk? Apa yang dibuat Tuhan kepada dia? Apa yang ditambahkan kepada Adam oleh Tuhan? Kalau perempuan kan rasa sakit ditambahin tuh. Kalau Adam apa? Karena gini, kalau ternyata Tuhan Anda tidak memberi hukuman kepada Adam sama seperti diberikan kepada perempuan, ini kelihatan Tuhan Anda nggak suka sama perempuan. Tuhan Anda kelihatan dia cuma suka sama gender laki-laki, makanya dia cuma jadi laki-laki doang. Inilah yang membuat pada akhirnya kami berpikir pantas Tuhannya kalian tuh jadi laki-laki, karena memang perempuan itu nggak dihargai. Faktanya ketika yang makan buah pengetahuan baik dan buruk mereka berdua, tapi yang dihukum itu cuma satu orang, yaitu perempuannya. Dan itu berlaku sepanjang zaman dan masa. Dan anehnya laki-laki tidak dihukum apa-apa. Dan bahkan yang dikutuk itu bukan Adam melainkan Boleh saya tanah. tambahkan? Anda boleh menjelaskan asal Anda adalah orang yang kredibel. Tapi kalau tidak kredibel, mohon maaf. Ya, saya Oke. sebenarnya nggak mau mendengarkan dari Bakso Saya ini karena saya nggak tahu kredibel. siapa dia. Oke, Anda jabatannya apa, Pak? Jelaskan. Sebagai seorang Jabatan- Bakso diam dulu. Oh, saya jemaat biasa. Oh, kredibel sebagai jemaat biasa gitu. Iya. Tapi Ya, oke lah. saya mampu menjelaskan kok. Gini Pak, sebenarnya saya tidak mau Waalaikumsalam mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak mau mendengarkan penjelasan dari jemaat awam. Pertama, meminimalisir penyesatan di dalam Kristen sendiri. Dan saya sebenarnya tidak mau kalau ada orang yang tidak sama sekali pernah belajar itu bicara banyak. Karena di dalam Islam kami tidak diizinkan memberi tempat orang jahil banyak bicara. Nah, saya hanya mau diskusi dengan orang jelas. Oleh karena itu, bisakah Anda Tadi membuka kan udah saya capnya? jelaskan, Kak, ini. Ini mungkin Gimana sih? koin saya belum mencukupi Ya, untuk buka sebentar camp. itu. Oke. Baik, Bapak Ken jelas Renmaur. tadi saya jelaskan. Aduh, Jadi, Bakso boleh diam dulu nggak? Saya dengan saudara Anda. Anda Iya. sudah saya dengarkan tadi. Oke, Bang Ken. Oh, Bang iya, Ken iya. ini baru pertama sekali berjumpa dengan saya, betul? Kayaknya sudah pernah sekali apa ya? Oke, kapasitas teman-teman Kristen ke saya kalau tidak bisa buka cam dan tidak bisa pakai data itu hanya bertanya, Bang, I- bukan menjelaskan. Tapi saya pernah menjadi majelis, tapi masa Oke. kemajelisan Anda sudah bertanggung selesai. jawab ya dengan jawaban Anda ya, bukan kami yang bertanggung Iya. jawab ya, Pak. Oke. Kalau Anda menghujat, sekali saja Anda menghujat, J harus kamu turunkan ya, J. Tidak, sama sekali tidak. Saya orang berpendidikan. Ya enggak, saya hanya memberikan parameter, Pak. Karena banyak orang yang ngaku saya tidak menghujat tapi ujung-ujungnya menghujat. Oke. Saya kasih Anda toleransi sebagai narasumber di Komal J ini karena saya juga punya empati kepada kalian. Saya izinkan Anda menjelaskan kitab Kejadian pasal 1 nomor 26 tapi menggunakan teks tertulis, sebutkan siapa yang berbicara seperti itu, skolar mana, mungkin kalau merujuk kepada literatur tolong tunjuk literaturnya. Silakan, Bro. Oke, jadi tadi pertanyaan Ibu kan, kalau kepada Hawa sudah dikasih hukuman, susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak ya. Kemudian untuk pria Ibu bisa baca di ayat 17. Silakan Lalu bacakan. firman-Nya kepada manusia itu, maksudnya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini hukum kepada laki-laki, hukuman kepada laki-laki. Dengan bersusah payah dia akan mencari rezeki dari tanah yang sudah terkutuk. Oke. Berarti kalau laki-laki itu susah payah cari makan buat dia sendiri. Kalau perempuan malah melahirkan anak laki-laki. Bentar, Bu. Sebentar. Kalau laki-laki susah payah untuk cari makan, untuk cari hidup. Tapi kalau perempuan naturnya secara melahirkan dibuat susah sama Tuhan. Berarti pertanyaannya, apa nggak ada perempuan yang bekerja di agama kalian? Silakan. Kita lihat konteks pada waktu hukum itu dijatuhkan. Pertanyaannya bukan itu, Bro. Kalau memang Tuhan Anda ini maha mengetahui masa depan, seharusnya ada aturan bahwa perempuan tidak boleh bekerja. Harusnya begitu kan? Pertanyaannya kenapa sekarang justru lebih banyak perempuan yang bekerja? Menjadi guru, bahkan ke lapang-lapang pekerjaan banyak perempuan. Nah, ini Tuhan Anda ini sadar nggak sih? Adil nggak sih? Bentar, Bro. Ketika kami melahirkan, bisa nggak laki-laki melahirkan? Tidak. Kalau kalian bekerja, bisa nggak kami kerja? Bisa saja. Kalian tapi pikir kami lahir gitu tiba-tiba langsung ada makanan gitu? Kami juga susah payah cari makan, Bro. Tanpa dikutuk sama Tuhan Anda secara natural, Lihat perempuan konteks juga susah kita. payah. Bentar dulu, sebentar. Kalau Anda bilang itu hukuman buat laki-laki, itu juga hukuman buat kami. Kenapa? Tanpa dikutuk sama Tuhan Anda, perempuan juga susah payah cari makan. Artinya apa? Ini tetap tidak adil. Ketika kalian para laki-laki tidak melahirkan, tidak merasakan sakit melahirkan, tapi Tuhan Anda menambahkan rasa sakit kepada perempuan yang notabene melahirkan anak untuk kalian laki-laki, tapi kalian dibuat susah ketika bekerja. Lah emang kalian pikir kami enak kerja? Iya, itu kan Apa interpretasi ini? Anda. Artinya loh, bukan interpretasi, itu faktual. Makanya Ya, saya tanya, artinya Anda tadi bisa bertanya, tidak laki-laki, pada ada laki-laki tidak mana laki-laki dihukum? kesakitan fisik? Ada tidak laki-laki kesakitan fisik? Apakah semua pekerjaan itu sakit laki-laki? Enggak. Banyak laki-laki yang mereka pemegang pialang saham. Enggak capek mereka kok kerja kok dapat duit banyak kok kayak gitu. Jadi anggota dewan. Ada kok yang mulus-mulus kok. Artinya apa yang disampaikan Tuhan Anda ini tidak terlaksana, tidak terjadi. Yang saya tanya itu adalah kalau Anda konteksnya hanya untuk Adam dan melahirkan itu memang dilakukan oleh semua naturnya perempuan seluruh dan kecuali yang mandul. Maka bentuk ketidakadilan Tuhan Anda itu menambahkan rasa sakit kepada kami ketika melahirkan yang notabene itu natur kami, tapi memberikan kesakitan kepada pria ketika mencari makan, dan itu pun dilakukan oleh perempuan. Ini yang dikatakan sebagai agama adil kepada perempuan. Keadilan Tuhan itu bukan keadilan manusia. Apa yang Anda pikirkan definisi? itu Oke, konteks. Anda jelaskan ke saya. Jelaskan Bentar, kepada saya dulu bentar, sebelum bentar, bicara saya tentang. bicara. Ya, saya tidak mau kemana-mana. Kan sudah saya bilang, Tidak. kalau Anda jelas Anda pakai ngomong literasi, saya nggak kemana-mana. potong. Kita lagi bicara Alkitab Anda tadi. ini bicara nggak pakai literatur, Bro. Saya dari tadi minta yang diskusi. Ayat 17 saya pakai literatur. Yang saya Kalau minta Anda itu pakai keadilan kemana-mana. Tuhan sekarang. Sudah kita Iya. kita sudah beranjak. Sebutkan Ini definisi hukuman keadilan dari Tuhan dalam otoritas agama Tuhan. Anda. Ya, saya Kita tunggu. tidak bisa memprotes otoritas Tuhan. Enggak, saya nggak protes Tuhan Anda kok. Ngapain saya protes Tuhan Anda bilang kok? tidak adil. Saya sudah menyatakan Loh, bahwa menurut saya laki-laki tidak juga adil ada lah. hukuman. Oke, apa yang disebut dengan adil? Silakan. Loh, karena perempuan sudah dapat susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini ayat di ayat 16. Saya tanya apa definisi Nah, adil, Bro? Ya ampun, Bro. Bro, Laki-laki makanya saya juga itu dapat enggak. hukuman. Saya kenapa Kan enggak tadi suka Anda orang enggak buka bertanya. camp ini diskusi, teman-teman? Karena mereka Tidak. tuh enggak Tadi akan Anda pernah berhenti. bertanya. Makanya saya minta tadi yang ngomong sama saya ini ngerti cara diskusi yang baik. Cara diskusi yang baik itu menjawab pertanyaan, menanggapi pernyataan. Pertanyaan saya adalah definisi keadilan. Silakan dijelaskan. Makanya saya Tidak. minta buka camp. Pertanyaan Anda Kalian buka- awal. Itu sudah Anda selesai. awal, apakah laki-laki Loh, kenapa dapat- saya? Itu dapat sudah hukuman selesai. enggak? Saya sudah jawab. Anda sudah membuat argumentasi. Saya menanggapi argumen, Bro. Anda bilang Iya. beda keadilan Tuhan dengan keadilan manusia. Makanya saya tanya keadilan Iya. Tuhan Anda seperti apa? Silakan sebutkan. Yang seperti ini, Adam sudah dihukum tanah menjadi terkutuk gara-gara dia, dan dia harus bekerja keras, dan perempuan akan mengalami susah pada saat melahirkan. Itu Ya, apa keadilan definisi Allah. adil itu konsep apa? yang tadi Anda sampaikan itu konsep di luar kebenaran Alkitab. Itu Apa konsep arti pikiran Anda. keadilan itu, Bro? Keadilan itu apa maknanya? Silakan. Loh, Anda bisa lihat di kamus, tapi nanti saya ambil di kamus, Anda bilang, oh itu di luar teks. Bro, saya tidak pernah meminta Anda bicara di luar teks atau apapun. Yang penting Anda menunjukkan sisi ilmiah di sini. Makanya saya tadi minta kredibilitas kalau bicara sama saya. Apa Ya, yang dimaksud sama-sama dengan mereka dapat kredibilitas? hukuman. Bro, saya lagi ngomong. Di sini kan saya narasumber. Saya kan memberikan hak kepada Anda untuk menanggapi saya dong.
Bukan berarti saya itu adalah orang yang bisa Anda atur, tapi saya ngatur Anda karena saya narasumbernya. Izin Anda bicara itu dari saya, bro. Kenapa saya tidak izinkan orang-orang yang tidak punya kapasitas bicara banyak? Kenapa? Saya khawatir orang yang bicara ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, saya tanya kepada Anda, definisi adil dalam perspektif agama Anda itu apa? Coba Anda jelaskan dulu, biar kita tahu, oh ternyata adil itu adalah perempuan sakit, laki-laki nggak sakit. Kenapa? Ketika perempuan dikatakan sakit melahirkan, dan laki-laki tidak merasakan sakit melahirkan, tapi ketika laki-laki sakit payah bekerja, perempuan juga merasakan itu. Ini yang disebut dengan adil, teman-teman, menurut iman mereka. Nah, sekarang saya minta kamu jelaskan keadilan dalam agamamu seperti apa, silakan. Iya, keadilan sini Adam dan Hawa sama-sama berbuat dosa. Mereka dijatuhkan hukuman. Itu bukan keadilan, itu adalah sama-sama berbuat dosa. Apa Saya bicara, Allah? Anda jangan potong-potong dulu. Saya minta pertanyaan saya, definisi keadilan dalam agama Anda. Makanya langsung ke strike to the point, karena waktu kita berjalan, Iya saya kan? masih banyak Saya pasien sudah di menjelaskan, bawah. perempuan dapat hukuman, laki-laki juga dapat hukuman. Hukuman Dan ini perempuan keadilan Allah, adalah apa? Bukan keadilan manusia. Ya, hukuman perempuan dirasakan laki-laki enggak? Tidak. Hukuman laki-laki dirasakan perempuan enggak? Sini tidak, di Alkitab bilang tidak. Karena laki-laki Oke, bekerja, perempuan secara melahirkan. faktual laki-laki perempuan tidak bekerja. Nah, Anda melihat perempuan sudah tidak ada yang bermain bekerja. dengan interpretasi. Saya Anda tanya, sudah apakah secara menginterpretasikan Bro, sesuai saya dengan tanya kondisi faktual. saat ini. Ini apa sih ini? Bro, saya tanya Iya, sekali lagi. Anda menginterpretasikan Apakah sesuai tidak kondisi ada saat ini. perempuan Kristen yang bekerja, Bro? Ya. Apakah tidak ada perempuan Sekarang Kristen yang ada orang bekerja? Kristen bekerja. Saya tanya, Bro, sekali lagi. Apakah kesulitan bekerja itu hanya dinikmati oleh hanya didapatkan laki-laki, Bro? Jujur, Bro. Kita lihat konteks Alkitab pada saat itu. Anda nggak bisa Bro, bawa sekali lagi saya tanya, daerah 5.000 tahun kalau Anda setelah Tuhannya itu maha mengetahui, ya, tentu dia pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Pertanyaan saya, ketika dia mengutuk Adam susah payah ketika bekerja, apakah perempuan itu tidak susah payah ketika bekerja? Silakan. Ya susah payah juga. Oke, terima kasih. Udah, inilah hukuman yang diberikan oleh cukup, Tuhan. cukup. Udah dijawab sendiri, teman-teman ya. Menurut saudara kita ini, ya, dengarkan baik-baik. Anda nggak kasih saya bicara dengan leluasa. Iya, karena Anda nggak punya kapasitas, potong-potong Bro. aja. Karena Anda nggak punya kapasitas. Kalau Anda punya kapasitas, tentulah saya akan saya sudah letakkan Anda menjawab berdampingan. Lah, iyalah saya di sini yang punya otoritas kok. Iya, artinya Kan saya saya- sudah menjawab Anda. Ya sudah, Anda sudah kan sudah saya terima. Diam dulu, Bakso. Iya. Kan sudah saya terima jawaban Anda. Menurut Anda, sudah Anda akui, hukuman kepada perempuan tidak dirasakan laki-laki, hukuman kepada laki-laki dirasakan sama perempuan. Dan ini dirasakan, kenapa nggak dirasakan? apalah, Bakso. Bakso, kamu pernah melahirkan, Bakso ya? Pernah melahirkan nggak? Ya, istri kita melahirkan. Kamu pernah melahirkan nggak? Saya nggak nanya istri kamu, saya tanya, kamu pernah melahirkan nggak? Tahu rasa sakit nggak melahirkan? Itu suatu kesatuan yang tidak dapat Saya dipisahkan. tanya sekali lagi, kamu pernah nggak merasakan melahirkan, Iya, kau Bakso? jangan ngerocos saja kerjamu. Ya udah tinggal turun aja kan, nggak usah lama ngapain di sini. Teman-teman perhatikan ya, ternyata Kau terlalu ego. enggak, saya terlalu tegas, bukan ego, tapi terlalu tegas. Saya nggak Ya. mau membodoh-bodohi umat. Teman-teman, aduh, Ken belum selesai. Kan ini saya membuat konklusi dari diskusi kita. Konklusinya Ya. gini, teman-teman, yang saya dengarkan. Silakan kamu nanti kamu tanggapi nanti, Ken. Saya kan cuma bikin konklusi. Saudara Ya. kita Ken sudah Hal yang sama mengakui. kan ada dalam Islam juga. Ya Allah ya Rabbi, Ken. Nggak ada di Iya. Islam kutuk mengutuk gitu. Melahirkan itu bukan kutukan. Malah kalau ada perempuan yang meninggal ketika melahirkan, dia jihad fisabilillah. Diam dulu ya, Ken. Bahkan rasa sakit itu mengampuni dosa, menggugurkan dosa. Sorry ya, Ken, ya, kita beda agama ya, dan kita beda paradigma. Jangan sama-samakan lah, nggak mau aku najis banget disama-samain. Teman-teman perhatikan ya, menurut saudara kita Ken, bahwa memang ternyata di agama Kristen itu keadilannya begini. Kalau apa hukuman kepada perempuan tidak dirasakan oleh laki-laki, ternyata hukuman kepada laki-laki dirasakan oleh perempuan. Itu keadilan di agama mereka. Paham ya? Mulai paham kan teman-teman? Aduh, Ken. Multi interpretasi itu. Itu Itu bukan interpretasi. Kan itu yang kamu bilang tadi. Kan saya sudah tanya sama kamu tadi. Anda membawa konteks ini keluar dari Alkitab. Anda ambil Konteks zaman apa? sekarang yang Memangnya Hawa nggak pernah bekerja gitu? ya, Hawa nggak pernah kerja? untuk mencari nafkah tidak. Coba Ada tunjukin tugas dalilnya kalau dia laki-laki. tidak pernah bekerja. Coba tunjukin dalilnya dia tidak pernah Mengelola bekerja. tanah. Ya, coba tunjukin kalau dia tidak pernah bekerja. Coba dalilnya mana? Informasinya dapat dari mana itu? Kalau dia tidak pernah bekerja, coba. Anda silakan cari dalilnya juga di mana dia bekerja.
Bro, kalau tidak ada dalilnya dia tidak bekerja, jangan katakan dia tidak Makanya bisa bekerja. Sama interpretasi seperti begitu. saya yang tidak mengatakan dia bekerja. Yang saya lihat adalah implementasi pada realitas konkret yang nyata bahwa perempuan merasakan kesakitan mencari uang. Itu loh, tadi Anda bilang tentang Bani Adam. Anda bilang konteksnya adalah seluruh keturunan Adam. Ini gimana ceritanya? Kalau ini hanya Ya. hukuman untuk Adam dan Hawa, maka seharusnya saya tidak melahirkan sakit, saya tidak sakit ketika melahirkan. Itu cukup untuk Hawa aja sakitnya, bro. Paham ya? Ya. Kalau Anda maksudkan hukuman ini hanya untuk Hawa saja, maka tidak mungkin. Aduh, ini gimana ini? Kalau Anda maksudkan hukuman itu hanya untuk Adam dan Hawa saja, maka kenapa perempuan sampai detik ini susah ketika melahirkan, bro? Iya, itu hukuman dosa dari Adam Nah, dan artinya Hawa. kan ke seluruh keturunan Adam dan Hawa kan kena imbasnya kan, bro? Iya. Nah, pertanyaannya, imbas hukuman kepada Adam yang susah payah mencari nafkah dirasakan perempuan nggak, bro? Sekarang, bro, jujur, bro. Sulit Maksudnya- jujur ya, bro. Sulit jujur Iya. ya, bro. Ya udah, silakan Ini jujur, bro. konteksnya, Allah Apakah berikan. perempuan cari kerja itu enak-enak, mantap-mantap, bro? Tidak, bukan. Ya bukan udah. itu konteks kita di sini. Pertanyaan lagi, apa Artinya ini? kewajiban utama Anda mau bicara perempuan konteks? adalah Coba gini deh. melahirkan. Anda dari tadi Anda bicara mau keluar dari konteks. konteks ini. Udah, jelasin konteksnya. Saya tunggu. Uni, Ya, ini kan konteksnya masalahnya susah payahmu pada waktu yang Uni bicarakan dengan yang dia mau bicarakan itu tidak sinkron. Ya nggak sinkron, makanya Uni tanya Iya. apa yang disebut dia kontak-kontak. Iya. Naikkan, Dek. Aku dulu Anda- satu lagi, Dek, buat ngomong, Dek. Iya, jadi Anda susah. tadi katakan bahwa jangan bawa Kawan-kawan dikencangkan. Anda tadi katakan harus punya dasar dalil. Nah, Anda pakai sesuatu yang di luar ayat Alkitab. Apa Dan- ini, bro? diberi interpretasi. Saya bicara tentang faktual kutukan Tuhan Anda. Ya, Iya. kutukan Tuhan Anda itu kepada perempuan. Faktanya perempuan saat ini kalau melahirkan susah nggak, bro? Iya, susah karena ini hukuman Artinya dosa kutukan dari- Tuhan Anda berlaku kan sampai detik ini? Iya, berlaku, ya. Nah, ketika Ya. laki-laki dikatakan susah payah cari uang, apakah hanya laki-laki saja yang susah payah cari uang, bro? Untuk hari ini. Sampai sejak Adam sampai hari ini, bro. Artinya bahwa ini kewajibannya laki-laki. Bro, saya tuh kalau tanya perempuan- apa? Bro, yang saya tanya ini gini, bro. Coba pahami bahasa Indonesia saya. Pertanyaan saya, apakah hanya laki-laki yang susah payah bekerja, bro? Itu aja pertanyaannya. Iya, sesuai perintah Tuhan di hukuman ini seperti itu. Laki-laki Berarti bekerja perempuan cari nggak ada nafkah. yang susah Itu kerja gitu. kewajiban. Berarti Kalau perempuan mau itu bekerja, tidak susah silakan. kerjanya. Aduh, Kalau perempuan Yang- bekerja, silakan yang saja. saya tanya Tetapi itu, artinya bahwa bro, laki-laki juga pilihan, bro. Ada kok laki-laki yang nggak mau kerja kok. Ini gimana ini? Kalau cuman pilihan, laki-laki juga nggak semua kerja, bro. Ada kok laki-laki yang nggak pernah kerja kok. Iya, karena Anda membawa itu dalam Saya konteks lagi nanya, sekarang. apakah hukuman Tuhan Anda itu secara berkesinambungan terjadi kepada perempuan, yaitu sakit melahirkan? Terjadi nggak sampai detik ini? Iya. Nah, kalau Tuhan mengutuk laki-laki susah payah cari kerja, terjadi nggak sampai detik ini? Ya. Terjadi nggak kutukan Tuhan Anda kepada Bani Adam bahwa laki-laki itu semuanya susah payah ketika Ya, kerja? laki-laki Terjadi bekerja nggak? sampai saat ini, iya. Iya, laki-laki Iya bekerja, sampai tapi nggak semua sakit, bro. Ada yang pialang saham, ada yang jadi anggota dewan dapat duit banyak, nggak sakit, nggak semua. Nggak semua jadi petani, bro. Ya, dan juga tidak semua perempuan tidak bekerja. Pada akhirnya perempuan akhirnya bekerja juga. Kalau Anda bilang kan itu pilihan, loh. Laki-laki juga pilihan kok, bro. Artinya Makanya bahwa maksudnya adalah ketika kewajiban natur utama laki-laki perempuan, bekerja. dengar dulu, di sini poinnya. Kalau Tuhan Anda menambahkan rasa sakit yang tidak bisa dihentikan perempuan karena naturnya bisa dihamili, laki-laki bisa memilih untuk mengambil hukuman itu atau tidak. Kalau dia ambil hukuman itu, dia cari kerjaan yang susah. Kalau dia cari kerjaan yang enak, hukumannya nggak terlaksana. Banyak itu kok laki-laki yang interpretasi kerjanya enak kok. Kok kayak gitu? Saya ngerti nggak Iya. bahasa saya? Anda sudah membeli interpretasi terhadap ayat ini. Bukan interpretasi tentang ayat ini, tapi faktualnya yang saya bicarakan. Fakta kenyataannya. Artinya Tuhan Anda ini ketika bicara nggak terrealisasi, bro. Oh, Ngerti nggak? Dia ngau. hal yang sama bisa Ketika saya Tuhan Anda bilang kepada Tuhan di Muslim. bahwa laki-laki itu akan susah payah mencari uang, faktanya seluruh laki-laki susah payah nggak cari uang. Silakan jujur, bro. Jujur, bro. Nggak usah berbelit-belit, jujur. Oh, susah cari uang sekarang susah. Oke, apa susahnya ketika seorang laki-laki menjadi anggota dewan? Misalnya, contoh, saya kasih contoh. Nih. Ya. Oke, ini nih.
Susah payahnya gimana nih? Mau cari cangkul tanah, nggak pernah cangkul tanah dia ya? Ya. Mereka yang mewarisi kekayaan dari orang tuanya yang disebut dengan raja-raja, diantaranya banyak teman-teman ya. Ini laki-laki ya. Bentar. Contohnya adalah suaminya Nia Ramadhani. Anaknya Pak Abu Rizal Bakri. Memang keluarganya udah kaya. Dan kita banyak menyaksikan laki-laki yang kerjanya enak kok. Maksudnya tidak susah payah sampai mati-matian gitu seperti perempuan. Sementara perempuan ini memiliki kekuatan yang berbeda dengan laki-laki. Ada laki-laki yang kerjanya itu kalau tidak salah tuh pialang saham tuh. Dia cuman menggunakan cara berpikirnya untuk memenangkan saham. Banyak Robert T. Kiyosaki contohnya teman-teman ya. Nah, ternyata apa yang dikutukan oleh Tuhan yang umat Kristen kepada laki-laki itu tidak semua terjadi sempurna. Begitu juga kutukan kepada perempuan. Perempuan mandul nggak dapat hukuman teman-teman karena dia nggak punya anak. Nah, yang kasihan ini perempuan yang bisa beranak ini teman-teman. Sakitnya ditambahi Tuhan, tapi dia juga bekerja menafkahi keluarganya teman-teman. Dan lucunya, teman-teman Kristen ini mengatakan itu adil. Sakit melahirkan tidak pernah dirasakan laki-laki, tapi sakit mencari nafkah dirasakan perempuan. Menurut saudara kita Ken, ini bentuk keadilan Tuhan. Makanya saya katakan, perempuan ini seolah-olah menjadi kemarahan Tuhan. Dan fakta dalam kitab kalian bahwa perempuan selalu menjadi kemarahan Tuhan adalah dengan diambilnya istri-istri Daud. Ketika Daud berzina mengambil istri orang, yang diambil istri-istrinya untuk ditiduri oleh orang lain di siang hari. Lagi-lagi istri jadi korban. Begitu juga dalam kitab mereka dituliskan, perempuan-perempuan seorang anak yang boleh digauli untuk menyelamatkan suatu kaum yang diperintahkan oleh Lut. Kalau Tuhan kalian Tuhan yang berperi kemanusiaan, mudah kan bagi Tuhan kalian turun ke bawah mengatakan itu nggak boleh dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Justru itu menjadi kitab suci kalian. Makanya saya katakan, kenapa perempuan di dalam iman Kristen sangat rendah, bahkan dikatakan najis. Kita melahirkan, baru setelah melahirkan kita dikatakan najis. Ini Tuhan kalian kok yang katakan, bukan Tuhan saya. Tuhan saya tidak pernah memberikan hukum seperti ini. Nauzubillah min zalik. Nambah Itu data kenapa? Imamat 21 nomor 14. Ya banyak bang, banyak. Imamat Saya masih 21 nomor. Bang Ali sabar, saya masih punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat lagi loh. Saya baru bahas 2, Banyak 3 lagi ayat ayat loh. ya. Jadi Silakan. saya belum mengeluarkan semua ayat dalam kitab ya, orang Kristen ini. Jadi maksudnya saya bawakan ayat ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian semuanya, saudara-saudaraku. Kalau memang agama kalian menjunjung tinggi wanita, kenapa 160 tahun perempuan dibunuh karena dituduh penyihir? Dan kalian tahu nggak ayatnya ada dalam kitab kalian? Perintah membunuh penyihir itu ada di kitab kalian. Dan kalian tahu korbannya berapa orang? 60 ribu. 60 ribuan orang wanita di abad ke-8 dulu ya, dibun-bun sama patriark-patriark gereja karena dituduh penyihir. Kenapa agama kalian ini banyak sekali menyakiti perempuan? Perempuan dikatakan berdosa oleh Paulus. Perempuan tidak diizinkan mengajar, sementara kami yang memberikan kalian anak. Tapi ketika kami berikan kalian anak, kalian nikmati tubuh perempuan. Tuhan kalian lahir dari janin, menjadi janin dari seorang perempuan. Tapi ketika dia melahirkan, justru dia dikatakan najis. Islam tidak mengajarkan perempuan jadi najis, tapi apa yang keluar dari tubuhnya yang najis. Makanya ketika Rasulullah SAW istrinya datang bulan, dia boleh tetap memeluk dan mencium istrinya. Bagaimana dalam iman kalian di Yahudi? Perempuan disingkirkan dari tempat tidur suaminya ketika datang bulan karena dia najis. Apa yang dipegangnya menjadi najis. Bahkan kami lebih rendah daripada kotoran. Inilah agama kalian saudaraku. Inilah Tuhan kalian. Dan ketetapan itu terukir indah di dalam kitab suci kalian. Itu fakta yang gak bisa kalian bantah. Lalu kalian mengatakan bahwa agama Islam merendahkan perempuan. Inilah luar biasanya kalian memutarbalikkan fakta. Makanya saya katakan, kalian Kristen-Kristen yang awam bertanya saja tentang agama saya. Karena ketika saya sudah mulai membongkar agama kalian, apa yang mau kalian katakan? Ini yang kalian jelaskan dari tadi. Oh iya, kalau perempuan memang dihukum Tuhan sakit. Kalau laki-laki ya susah payah cari uang. Emang perempuan gak cari uang gak susah apa? Hukuman kepada perempuan tidak kalian nikmati, hukuman kepada kalian kami menikmatinya. Inilah keadilan Tuhan kalian.
Ya, dan saya akan tunjukkan lagi beberapa ayat, tapi saya minta kalian untuk bertanya saja yang awam. Saya tidak terima orang-orang yang tidak berilmu menjelaskan sebenarnya. Itu kenapa saya minta syarat untuk kalian boleh menjelaskan itu buka cam dan tunjukkan data. Tapi kalau kalian itu hanya orang awam, saya minta kalian bertanya saja. Kenapa? Saya sudah 6 tahun mempelajari kitab kalian. Saya paham konteks kitab kalian itu. Jadi jangan ajarkan saya kontak ya. Saya baca itu menggunakan paradigma agama kalian kok. Saya tahu apa maksudnya itu. Secara teologis, secara filosofis, bahkan alegori yang kalian bawa-bawa itu. Saya belajar kok. Jadi tolong kalian bertanya saja. Karena ketika kalian tidak punya kapasitas menjelaskan di hadapan saya tidak mau merendahkan kalian sebagai manusia. Ini ditonton oleh banyak orang. Ini akan menjadi legasi 5 tahun, 10 tahun akan datang kalian akan ditonton. Beginikah cara kalian menjelaskan agama kalian? Kalian katakan, oh iya adil. Apa yang dialami perempuan tidak dialami laki-laki, tapi apa yang dialami laki-laki dialami perempuan, dan itu adalah keadilan Tuhan. Mau dibawa kemana agama kalian ini? Ya, makanya saya katakan, silahkan kalian bertanya saja. Ketika kalian menjelaskan iman kalian, hanya akan menjerumuskan agama kalian ke titik yang paling dalam, kenistaan yang Jadi saya boleh bertanya nih. Memang hak kalian yang awam cuma bertanya, Bang. Ciri-ciri kalian awam itu kalian tidak bisa buka cam dan kalian tidak pernah menunjukkan data kalau bicara. Itu ciri-ciri awam bagi saya. Saya karena koin saya belum cukup untuk buka cam. Itu bukan masalah kami. Oke, berarti saya boleh bertanya tentang agama Islam ya? Ya memang kalian diberikan hak bertanya saja sebenarnya dari tadi, Bang. Oke. Makanya saya halang-halangi Anda untuk menjelaskan karena Anda nggak punya kapasitas. Ya, oke, silakan. Sekarang saya mau bertanya. Nah, Al-Fatihah ini kalau kita baca, kalau dalam konteks pola yang ada, maka ini adalah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini doa dari Allah, artinya karena ini firman Allah, maka akan terasa asing. Kenapa Tuhan Tuhan Allah ST masih minta petunjuk jalan yang lurus? Maka atau dengan ayat 1 dikatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang mana lagi yang diatasnamakan oleh Allah ini yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Karena kalau kita bilang kepada umat muslim, Bang, itu Anda pasti, itu bertanya, Bang, bukan curhat. Bertanya. iya, saya bertanya ini firman Allah. Silakan, atau saya bukan? tunggu nih. Firman Allah. Oke, coba jelaskan. Kenapa Ya, firman Allah Allah mengatakan lah. tunjukilah zaman yang lurus, tunjukkanlah Allah kami tidak, jalan yang Allah lurus. tidak minta petunjuk. Allah mengajarkan Ini. kami untuk minta petunjuk. Iya, mana dia pengajaran? Ini kan langsung Ya, itu. tanpa kata kul atau katakanlah, tanpa Ya katakanlah. kenapa? Kan kami tahu kalau itu adalah firman Allah yang harus kami ulangi. Kami kan nggak bodoh-bodoh Iya. banget. Nabi Jadi Muhammad juga Allah nggak bodoh-bodoh berkata, banget. tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, Allah yang perkataan mana? Allah itu Kami untuk kami berjalan yang ikuti. lurus. Ya Allah Oleh- kami lah satu-satunya. Gimana sih? Ya, dia minta Ngerti kepada nggak? saya. Anda ngerti dengan pertanyaan Anda sendiri nggak sih? Iya, saya mengerti sekali. Apa pertanyaan Anda? Loh, ini terkesan bahwa ini doanya Allah, Allah ST. Itu kan menurut Anda. Sedangkan Iya. Tuhan Anda sendiri yang berdoa, pandai-pandainya kalian mengatakan, oh itu Yesus sedang berkata tentang nubuatan, mengajarkan hamba-hambanya berbicara cara berdoa. Ketika, diam dulu, saya kasih alegorinya dalam kitab Anda nih. Ketika Yesus berkata, ya Bapa muliakanlah, itu Yesus berdoa kepada Bapa sungguh-sungguh, atau mengajarkan muridnya berdoa? Oh, dia tidak sedang mengajarkan. Oh, kalau di situ dia mengajarkan. Dia betul-betul Karena berdoa. Iya, mengajarkan, tapi tidak ada kata kul Iya, di sini. apakah dia Katakanlah. betul-betul berdoa? Duh bro, kok kata kul? Masa di kitab kalian ada kata kul? Saya Tidak, tanya di nih, Al-Fatihah ya ini. Bapak, jadikanlah ini, ya Bapakku, Eli Eli lama sabachthani. Pertanyaannya, ya dikuduskanlah. Itu Yesus mengajarkan berdoa atau berdoa sungguh-sungguh? Sorry saya Yesus ketawa. sebagai anak, dia berdoa kepada Bapa. Berarti dia betul-betul berdoa. Berarti Tuhan Anda berdoa kepada Tuhan lain. Iya, kepada Bapa, Oh. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi itu agak susah teman-teman ya, kalian Kristen berdoa kepada Yesus ya. Yesus saja berdoa kepada Bapa loh. Jadi percuma Iya, kalian Bapa berdoa kan sama Yesus. Tritunggal. Bentar dulu bro. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok bawa Tritunggal sih? Kenapa harus berdoa lagi? Saya kan lagi nggak bawa Tritunggal. Kenapa sih? Dengar teman-teman ya, saya jelaskan dari sisi Islam yang tadi ya, baru saya merujuk kepada si Yesus yang berdoa kepada Tuhan lain ya. Dalam Al-Quran, yang pertama sekali turun wahyu itu adalah Iqra. Ya, Mana? Al-Fatihah enggak? kok mana? Wahyu pertama turun itu Iqra, surah Al-Alaq bro.
Jadi inilah untuk nabi aku nggak bolot kayak gini ya. Makanya dia bisa ngajarin. Astagfirullah. Nabi aku tuh bukan orang bolot, bro. Ketika wahyu pertama turun itu Iqra. Aduh, ya Allah. Aduh bro, saya lagi ngejelasin, jangan ganggu dong. Ini Gini loh, lagi. kalau Anda tidak paham saya nggak masalah, kan kalian Kristen. Orang kitab kalian aja kalian nggak paham, gimana kalian bisa memahami kitab kami? Tapi saya menjawab untuk netizen yang nonton 900 lebih orang ini ya bro. Jadi Oke, Anda masih lanjut. kebingungan tuh tidak apa-apa, itu urusan Anda. Ya, karena memang Tuhan kalian aja membingungkan kok. Ya. Nah jadi wahyu pertama turun itu adalah Iqra. Maka dari kata Iqra itu, tentulah nabi kami yang cerdas ini paham bahwa tugas dia itu hanya menyampaikan. Jadi apapun apapun dikte dari malaikat Jibril yang datang dari Allah, itu disampaikan, dilafazkan. Jadi kami nggak bodoh-bodoh banget. Jadi kami tahu kalau itu harus disampaikan, diulangi. Gitu, bro. Nah, kalau sudah ada aturan pertamanya yaitu Iqra, maka selanjutnya yaitu Iqra. Apapun konteks ayatnya tetap Iqra. Dapat ayat dari manapun tetap Iqra. Nabi kami kan nggak bodoh. Kami juga nggak bodoh-bodoh amat. Jadi kami tahu gitu loh. Ya. Tapi yang bodoh itu adalah ketika ada orang percaya Tuhannya berdoa kepada Tuhan lain. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan lain? Ngapain berdoa kepada Tuhan itu? Translate doanya, bro. Transit. Ya mending doa kepada bapak lah. Orang Tuhanmu aja berdoa kepada bapaknya, mending berdoa sama bapaknya, ngapain sama anaknya, bro? Kan cerdas lah kita. Masa iya Tuhan yang berdoa kepada Tuhan itu lebih masuk akal ketimbang Allah yang mengajarkan untuk Iqra, lalu Allah ajarkan cara berdoa yang baik, terus tiba-tiba itu aneh? Hello. Ini normal nggak sih? Nah, pertanyaan selanjutnya, Anda tidak diizinkan berpolemik, hanya diizinkan bertanya saja. Penjelasan Anda Pertanyaan tidak rasional. Oh, bagi Anda nggak rasional karena Anda punya rasio. Ya gimana Anda bisa merasionalkan pertanyaan saya? Anda aja nggak punya akal. Tidak ada di Al-Fatihah, tidak ada kata Iqra. Anda ngarang Bukan di dalam Al-Fatihah, Al-Quran tapi itu. wahyu pertama kan Iqra, bro. Aduh. Bang, Berarti di surat ini ada yang hilang kata Iqra ini. Enggak ada yang hilang Loh, karena Al-Quran kok bukan ada cuma lagi Al-Fatihah saja. Surat-surat yang lain. Di situ Iya, Allah wahyu berkata udah. dalam Al-Fatihah. Udah. Pertanyaan selanjutnya. Tapi ketika Al-Fatihah Iya, pertanyaan Dia selanjutnya. bilang- Udah. Iya, pertanyaan selanjutnya. Oh, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, Iya, berarti ada kalah gitu ya. Anda nggak bisa jelaskan ya. Udah dijelasin. Ini Ya loh, udah Bang. dijelasin. Ini loh, Bang. Kalau nggak jelas Yesus- nggak apa-apa Di lah. surat Jangan-jangan abang nggak tahu nih wahyu pertamanya Yesus. Ini contoh gini bang. Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka yang telah menerimanya dengan benar. Nah itu perkataan Yesus kan. Nah firman itu yang pertama kali turun kalau Nabi Muhammad ada namanya tadi Surah Al-Alaq. Surat Al-Alaq Iqra. Nah gitu loh bang. Nah, Jadi ya Allah, Nabi Muhammad sama kami umat Islam ini nggak bodoh ya, maaf ya. Kalau Yesus apa firman pertamanya, Bang? Kalau Yesus apa coba gitu loh. Lanjut dulu. Oh ya tadi Uni ditegaskan di Bible tidak ada kata kul ya. Iya tidak takut ya. Oke teman-teman lanjut ya. Ya. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang mengaku penjelasanmu tidak rasional. Iya Tuhan mati rasional teman-teman ya. Penjelasanmu tidak rasional. Tuhan berlahir dari rahim perempuan keluar dari gua gelap itu rasional ya menurut mereka ya. Penjelasanmu tidak rasional. Tapi ketika Tuhan berdoa kepada Tuhan lain itu rasional ya. Itu kenapa saya katakan lebih baik tidak rasional menurut Kristen daripada tidak rasional menurut dosen saya. Kenapa? Karena Oten memang nggak punya rasional. Gitu ya. Lebih baik kita dikatakan nggak punya akal teman-teman daripada mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan lain itu rasional ya. Tuhan pagan sekali ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan lain. Ngeri ya, jadi orang Kristen tuh ngeri banget rasionalnya ya. Kristen, ya Uni, apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan rasional? Wah, rasional sekali Uni. Jadi kalau Allah mengajarkan cara berdoa kepada kami dengan memerintahkan kami Iqra, rasional nggak rasional Uni. Jadi kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan lain rasional Uni. Wah. Itulah yang kalian tonton. Anak-anakku 10 tahun, 5 tahun yang akan datang kalian nonton mungkin kalian nonton ini Bunda sudah meninggal ya. Semangat untuk belajar ya nak biar nggak jadi Oten ya. Capek-capek belajar bahasa Indonesia atau jadi Oten. Astagfirullah. Kekal nggak Tuhan mau? Iya, Tuhan aku kekal. Apa definisi kekal? Nggak pernah mati. Tuhan kamu mati kan? Iya. Nah, tapi kekal kan bangkit lagi. Astagfirullah. Anak-anakku, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jangan pakai kamus Oten Indonesia. Bunda sudah bikinkan kamus Oten Indonesia. Ini dia. Cari tahu ya artinya apa aja. Pertama, kamus Oten Indonesia yang masih berupa rohani, tidak berbentuk saset dan bubuk. Kedagingan ilahi. Cari tahu sampai sekarang artinya nggak tahu teman-teman ya.
kealahan, nggak ngerti artinya apa. Akal rohani, aduh, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi, matrai ilahi, sunat rohani, pengantin rohani. Ini tidak ada di kamus manapun anak bunda, hanya ada di kamus Oten Indonesia, kamus rohani mereka yang belum dipublish dan dirilis. Bertanya saja ya Oten. Tunggu, dia lagi ngopi, lagi cari data itu. Tunggu, Iya. ya. Ya kawan-kawan yang belum follow akun Nirifa ini dan akun hostnya silahkan di follow ya, karena kita akan sering-sering live untuk edukasi. Silakan. Oke, pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Ya, mulu ya. di Quran surat Al-Maidah nomor 253 Al-Maidah 253. Ya, di bagian bawah itu dikatakan, dan kami beri Isa putra Maryam apa gitu. Apa Nah, Pak? Kenapa Allah menggunakan kata kami? Itu kan kata ganti jamak. Kalau memang Allah Islam itu Esa tunggal, kenapa dia harus menggunakan kata kami jamak kami? Situ. Bang, kata Katakan keagungan. bahwa sabar jangan potong dulu. Dengar dulu. Kamu bahasa Batak ada nggak? Jangan kamu potong dulu, mengatakan? saya masih bertanya. Iya, saya bawa literasinya kita ke bahasa Batak dulu. Kami, Sabar. hudud on kami, Nanti Pe. Anda punya Apakah waktu aku situ jam? menjelaskan. Sabar. Nah, Apakah saat aku Anda mengatakan potong, kami itu jamak? jangan potong. Kamu Ya, kata ganti makanya jamak. literasinya aku bawa ke dalam pemahaman kamu. Ya diselesaikan Jamak, dulu, Bang. diselesaikan dulu. Silakan Bang. Ya, jangan potong-potong Ya, begitu. silakan. Anda bicara tadi saya tidak ini bantah. Ya, iya Bang, iya artinya, silakan. kalau memang Allah SWT itu tunggal, Esa, kenapa dia menggunakan kata kami yang adalah kata ganti jamak, kata ganti orang atau pribadi yang jamak? Kenapa tidak saja menggunakan kata saya atau aku? Kan dia itu sebenarnya nggak ada kesetaraan dengan apapun juga. Kalau kita manusia mungkin masih bisa, tapi bagi Allah itu nggak ada kesetaraan dan apapun juga. Demikian. Udah kalau bertanya itu ya, oke, saya sudah tangkap ya. Pertanyaannya teman-teman adalah kenapa Allah menggunakan kata kami yang jamak? Karena Allah merujuk kepada Dia dan kekuasaannya. Perkara penyembahan Allah tidak berkata sembahlah kami. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada kata kami, tidak ada sembah kami, tapi sembahlah aku. Tapi kenapa Allah mengatakan kami? Karena ketika Allah melakukan apa yang dia kehendaki, melibatkan kekuasaannya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Faktanya memang yang menurunkan Al-Quran bukan Allah sendiri yang turun. Cek berubah jadi manusia, berbulu dan berkelamin, disunat dari ke-8, terus kasih firmannya, enggak. Tapi yang datang adalah malaikat Jibril yang membawa. Nanti kalau Allah bilang aku yang turun membawa Al-Quran, tuh kan Tuhannya turun sendiri kan bawa Al-Quran kan. Nah, maka Al-Quran itu sesuai dengan esensi. Allah yang menurunkan Al-Quran dengan kekuasaannya, mengutus malaikatnya dan menjaganya, membiarkan hafiz Quran menjaga Al-Quran di dalam dadanya. By the way, itu bukan hal yang aneh kok Pak. Mungkin Anda nggak pernah belajar bahasa aja kali ya. Anda mungkin tidak tahu apa yang disebut dengan plural of majesty. Saya tunjukkan data kepada Anda. Ini karena akibat Anda nggak pernah belajar linguistik mungkin, tapi nggak apa-apa lah. Orang-orang awam itu memang gitu. Anda sombong sekali. Enggak, karena Anda nggak ngerti royalwi. Kan saya bilang, loh jangan bilang saya sombong dong kalau saya lebih tahu dari Anda. Buktinya Iya, Anda nggak tahu. Saya nggak baca. Loh, bro, sombong itu dalam Islam menolak kebenaran. Di dalam Islam, di dalam Islam ada namanya jamak takzim, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah royalwi. Ini dalam ahli tata bahasa. Kata kami yang agung juga disebut sebagai bentuk jamak yang agung atau pluralis majestis. Dalam bahasa Latin terlepas dari namanya kata kami yang agung telah digunakan oleh orang-orang selain keluarga kerajaan. Jadi ada raja-raja yang berkata kata kami. Padahal dia nggak banyak, dia cuma satu orang gitu loh. Nih, Raja Inggris Henry II dianggap sebagai orang yang pertama kali menggunakan kata kami yang agung. Ini royalwi. Dan ini juga ada dalam kaidah bahasa Ibrani disebut dengan plural of majesty. Sebentar saya tunjukkan literatur dari seorang pengajar bahasa Ibrani, Ibu Rita Wahyu ya. Beruntung Anda masuk ke Komar ini dapat ilmu kan, alhamdulillah dong ya. Tapi kadang orang udah dapat ilmu nggak tahu diri lagi, kata-ngatain saya sombong lagi kadang. Udah dikasih ilmu, aduh, kok ketawa Pak? Ketawa? Kok
gitu sih? Ini Bentar ya. kenapa mengatakan di iniin dulu nggak usah. Udah dua. Enggak, baru satu kali kan, Dek. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Abis ini aja. Abis ini kita agak banyak diam. Kalian aja nanti yang banyak bicara. Deh ya. Aduh, untung kalian masuk Komal Isam. Harusnya kalian tuh seneng tahu dapat ilmu dari kami. Nggak dapat ilmu sama sekali. Iya, karena kalian menolaknya. Padahal kalian tahu ada. Nggak pernah tahu ada Sebenarnya Royal nggak. We. Ya saya tanya, Royal We tahu nggak? Anda mau mengatakan Royal We itu tidak ada? Apa itu royali? Royal We itu adalah jamak pengagungan dan itu diakui oleh pengajar bahasa Ibrani bernama Ibu Rita Wahyu, bro. Nih, Elohim nomina maskulin bermakna Allah yang benar, Allah sang pencipta. Elohim dalam bentuk plural dari kata Ibrani atau Eloah non singular. Iya, dengar dulu, saya belum selesai. Aduh, kok dipotong. Nah, dan ini adalah bentuk konstruk dari Eloah, Elohim yang ditujukan kepada sang pencipta yang esa. Ini adalah plural of majesty. Apa kata Bu Rita Wahyu menanggapi hal ini? Nah, dalam Jerusalem Talmud ya, karena kata El bermakna kekuatan, Elohim sebagai bentuk jamak keagungan, berarti kekuatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kekuatan Loh, kok hilang? Ya, kena bang, kena dia bang. Kawan-kawan, aduh. Langsung dalam 5 menit rungkat. Kesel lagu memang betul. Masuk ke roomnya Ito Faruk langsung ngomong, Ito, room ini bukan anti rungkat. Jadi pelan ya. Kenapa bisa gitu ya? Soalnya khawatirnya akun Bunda hilang nanti. Iya, memang akunku Iya. hilang. Langsung 4 Akun udah hilang 1. Keren. Aku 4 Pak Ustadz, makanya kesel aku. Pelan-pelan lah ini sekarang dulu. Kalau mau hujat turunkan aja langsung. Kalau nanti udah 500 terganti terpindah ke akun ini, ke TikTok anti rungkat, insya Allah. Oh, mantap. Kenapa ini emangnya? Ini kalau salah dikit langsung hilang ini. Pokoknya dikit aja salah langsung hilang. Peringatan. Udah Nggak ada peringatan lagi, langsung jatuh tamunya langsung. Oh gitu ya. Ngeri sekarang yang ini. Aku langsung jatuh tadi itu langsung. Aduh. Iya. Penontonnya lagi gope tadi Jadi penontonnya. nanti kalau saya pindah aplikasi, paling nanti tamunya jatuh. Nanti bisa naik lagi langsung. Aman. Ya aman. Lanjut. Oke, silakan teman-teman dibantu posting ulang ke layar, kemudian share lagi ya. Ini oten di bawah sudah pada kepanasan ini. Kok alif lam mim macet? Silakan naik. Ya, naik ke atas, silakan open cam, bawa akal, bawa data, tinggalkan roh pneuma. Silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu alif lam mim kalau misalnya disebut mencret, bagaimana dengan Tuhan berfirman dalam hati itu, Bang Greg? Bingung saya ya. Tuhan Siapa yang berfirman mendengar dalam ya? hati. Siapa yang mendengar, Ustaz? Siapa yang mendengar dan siapa yang ngasih tahu gitu penulisnya gitu loh. Coba Dordan, coba naik, coba. Di mana sih ya datanya Tuhan berfirman dalam hati itu ya, di Matius di mana ya? Oh, perjanjian lama itu. Tuhan berfirman dalam hati. Itu Bunda Nora lagi ngomong dalam hati. Siapa yang ngasih tahu Bunda Nora? Tiba-tiba ditulis ya, Bunda Nora sedang berkata dalam hati. Dari mana kita tahu coba? Isi hati Tuhan loh, mereka nulis itu. Jadi penulis itu tahu ya. Hebat kali itu, punya kekuatan apa itu? Melebihi ambang batas itu, melebihi Tuhan itu. Sedangkan menurut Yesus ya,
bapak yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tak pernah kau dengar, suaranya aja nggak pernah didengar, apalagi isi hati. Gimana sih? Iwan Pila bantu gas tap layarnya ya. Share linknya biar kuat ini. Lanjut. Kanora ini akun Kanora yang kedua ini, akun yang nomor 2 ini. Iya, janganlah dipakai dulu yang besar. Oke, silakan teman-teman dibantu posting-posting ulang ya. Oten-oten yang pintar lah naik ke atas, cobalah jangan bawa roh pneumonia. Naik ke atas kita diskusi santai aja. Di sini ada Bunda Gembala, gembalanya para gembala. Silakan naik kita diskusi. Di sini tanpa ada kolekti dan perpuluhan. Siap menemani Anda. Akan memberikan pengembalaan yang tidak pernah Anda dapat di gereja. Halo bro, hamba. Halo bro, halo saudaraku, halo. Oke, sorry. Sore bro. Oke. Sore bro. Mau diskusi bro. Saya pasti diskusi. Oke. Namanya Tapi manusia, bro, diskusi tenang ya, jangan maki-maki, jangan marah-marah. Oh berarti saudaraku Gregorius belum kenal saya berarti ya. Kemarin Enggak, kita sudah panjang lebar. Oke, siap. Mantap kalau gitu. Biar enggak salah paham nanti. Oke. Lanjut sama Bunda Nora, lanjut. Di sini kita punya tema Yesus bukan Tuhan, oten longor dan tipu-tipu. Nah, oten longor dan tipu-tipu ini nanti Bunda Nora juga terakhir. itu dulu pelawan dari Kristen itu dulu, luar biasa. Itu kenal Iya, saya, oke. ini saya Ambaina, saya Robin Pardede. Dia udah kenal saya kok. Abangku, siap. Abangku siap selalu. Jadi nggak usah diperdebatkan kalau sama saya hanya membantu saudara-saudaraku. Oke, lanjut. Bunda, Apa yang mau didiskusikan orang yang tidak menyembah Yesus? Berarti dia belum kenal Bunda Nora, dia belum kenal saya berarti. Oh, sini udah kemarin. Ini loh, iya, udah. Open cam dulu. Yang kemarin macet di roh kan? Sama saya, betul nggak? Pernah. Iya, kemarin macet di roh dia. Macet di roh. Ternyata roh Yesus itu rohnya diciptakan sama Tuhan. Nah, itu nggak ada. Dikatakan itu sudah ada. Karena nggak ada yang bisa mengetahui roh. Itu. Nggak ada yang bisa mengetahui. Orang nggak kelihatan kok. Makanya jangan dipertuhankan yang kelihatan. Nah, ini banyak Kristen-Kristen sekarang mempertuhankan yang kelihatan. Aduh. Itu namanya berhala. Iya, sangat-sangat keliru. Benar Bunda Nora, benar. Ya, gitulah saudaraku ya. Host ya, dibuat host ya. Kalau mau naikkan saya, kalau ada Kristen-Kristen yang bandal, yang nyanyel, berhadapan dengan saya. Itu. Ini Bunda Nora udah paham saya kok. Bahkan sampai Hamba ini juga pernah posting VT bang ya, bahwasanya abang pernah iya benar, Bapak berarti udah kenal juga ya. Bahwasanya saya kalau udah ada familiar Pak. Benar. kita teredukasi katanya gitu. Iya. Benar Pak. Ya ini kadang-kadang ini kekristenan ini banyak sekarang melawan. Jadi makanya begini, saya katakan aja kepada mereka, siapakah Yesus menurut Yesus sebagai utusan? Nah, Yesus sendiri yang mengatakan. Betul. Tapi siapakah Yesus menurut manusia atau menurut Paulus sebagai Tuhan? Makanya keliru sesat. Nah, ini. Jadi hati-hati. Hati-hati kalian. Banyak sekarang ajaran-ajaran seperti ini, berapa miliar ya yang mengikuti ajaran seperti ini. Makanya saya itu beda dengan Kristen yang lain. Ya, itu kalau Kristen itu hanya kendaraan saya. Kendaraan saya sah-sah saja. Makanya nggak bisa ada manusia ciptaan untuk menghakimi saya. Nah, Bunda Nora udah tahu. Makanya kemarin saya nggak mau melebih daripada Yang Maha Kuasa. Ya, itu hanya kendaraan bagi saya. Yang penting alat saya sesuai dengan, banyak kita memiliki kendaraan yang baik, yang bagus, tapi alat kita, adab kita, ya nggak memiliki adab, nggak sesuai dengan perintah Yang Maha Kuasa. Ini yang repot. Nah, jadi begitu saudara-saudaraku ya, saya mengedukasi, memotivasi. Makanya kalau saya naik di roomnya Muslim, Kristen nggak pada mau naik.
Benar. Berarti sama, saya juga pernah mendapatkan 2 orang dari Papua, sama dengan abang pemikirannya Bang Hamba, sama tuh. Iya, nggak pada mau mereka naik. Malah dikatakan saya sesat, nggak apa-apa. Dikatakan saya, yang bilang saya sesat bukan dari saudara saya Muslim, dari saudara saya sendiri. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Malah dikatakan saya penyesat. Ya nggak apa-apa. Itu jadi barokah bagi saya, jadi berkat. Kalau hanya manusia yang mengatakan itu, yang penting yang menciptakan saya nggak mengatakan seperti itu. Gitu aja saudaraku. Jadi kalau ada Kristen-Kristen, saya akan bantu saudaraku. Luar biasa ya. Seperti Bunda Nora ini juga bagus. Benar. Dan dia ketika dia pindah kendaraan itu yang baik baginya dia, kita sah-sah saja. Kita nggak bisa larang. Seperti saya juga, nggak ada yang bisa melarang, kan begitu. Ya, jadi kendaraan apapun yang kita naikkan, yang penting akhlak kita, adab kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Yang Maha Kuasa. Maka dikatakan dalam firman dalam saudara saya Muslim, la ilaha illallah. Maksudnya itu apa? Tiada Tuhan selain Allah. Kalau dalam Kristen juga ada. Jangan pernah ada ilah-ilah lain. Nah itu artinya, maksudnya jangan ada. Ya, seperti ketika kita mempertuhankan Yesus, berarti kan ada ilah lain. Itu jelas dikatakan, cuman Kristennya nggak paham sampai ke sana. Jangan sampai ada ilah-ilah lain, maksudnya jangan ada Tuhan lain. Jadi ketika kita mempertuhankan manusia, berarti ada Tuhan lain. Itu. Jadi sebelum ada manusia, sebelum ada langit dan bumi ini, Tuhan sudah ada. Ini yang perlu kita sembah. Bukan yang sebelum bukan yang berbentuk zat atau berkelihatan. Itu bukan Tuhan. Ya, yang masuk menurut ini ada si Theo nih, ada si Theo. Ya, silakan. Saling berbagi dongeng katanya. Dia ini penyembah anak manusia nih dia. Nah itu pengetahuan manusia. Naik kau Theo, penyembah anak manusia, naik. Datang jambak itu. Coba kan naik. Coba. Silakan naik, silakan. Boleh. Jangan modal tapping aja di Saya bawah. mau belajar menjadi Kristen yang sejati, ya. Kristen yang seperti menjadi pengikut Yesus yang benar, ya. Karena Yesus mengatakan saya bukan Tuhan. Mana ada? Ya, nggak pernah dia mengatakan aku Tuhan, nggak pernah. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada. Tapi kalau sekedar utusan, ya, utusan yang mulia sebagai manusia yang mulia, nah iya, ada. Naik tuh biar diinjilin sama Bunda Gembala. Oke. Makanya itu jelas dikatakan, siapa yang nggak percaya bahwa Yesus sebagai manusia datang ke dunia, itu antikris. Itu dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, itu betul. 2 Yohanes 1:7. Bapak pernah dengar nggak para misionaris tuh, para misionaris pergi kemana-mana mengenalkan kepada orang-orang bahwasanya Yesus itu Tuhan. Nah, mereka masuk ke dalam 2 Yohanes 1:7 tadi. Benar. Kena mereka di situ. Iya. Tapi itu hidup ini pilihan. Makanya kita paksakan juga karena banyak Kristen-Kristen karena udah doktrin, kita paksakan itu malah kita dikatakan sesat. Gak apa-apa. Itu jadi berkat bagi saya. Sama seperti yang dialami oleh Yesus atau Isa Al-Masih ketika dia menyampaikan kebenaran, ya, yang sebenar-benarnya. Naiklah Theo, naik dia kau. penyesat. Dia kemasukan roh Bezebul. Itu dikatakan. Nah, itu dia. Kayak Yesus. Ya, itu Yesus. Karena dia benar. Ya, gitu. Jadi ketika kita menyampaikan, makanya jumlah kebenaran itu sangat-sangat sedikit daripada jumlah ketidakbenaran. Jadi ketidakbenaran itu akan dimusi oleh kebenaran itu akan dimusi oleh ketidakbenaran. Contoh gini aja, kita kasih analoginya. Ketika kita dalam satu perusahaan, kita berbicara jujur, ya, apapun kita sedikit tetap jujur, ya. Ini akan cepat-cepat disingkirkan, saudaraku. Sama siapa? Sama orang-orang yang tidak jujur di dalam lingkungan kantor itu. Percaya, saudaraku. Bahkan dalam lingkungan organisasi juga, ketika kita melakukan kebenaran dan kejujuran di jalannya Allah atau jalannya Bapa, di jalan Yang Maha Kuasa, kita akan disingkirkan. Cepat disingkirkan. Oke, sebentar Pak. Kita pernah peringatan nih. Teman-teman dibantu toki-toki layar ya. Kemudian kalau ada love orange silahkan dikirim itu untuk menguatkan room, karena kita udah ada peringatan satu kali. Lanjut Pak. Bahasanya di ini Pak ya, disamar-samarkan aja. Lanjut Pak. Ya, jangan terlalu monolog bahasanya, biar ini, soalnya TikToknya sekarang sensitif. Oh ya, oke lah. Ngeri. Jadi begitu. Jadi buat kita semua, tapi itu terserah. Yang penting saya sampaikan, hidup ini pilihan. Dan saudara-saudara kita Muslim juga tidak pernah memaksakan untuk untuk memualafkan saudara-saudara. Tidak, itu tidak ada di ajaran Muslim.
Muslim itu hanya menyampaikan kebenaran secara akal sehat. Ya, jangan pernah kita menjolimi, jangan pernah kita menghakimi buat saudara-saudara saya Kristen. Ya, mereka tidak seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu, oknum, bukan agamanya yang salah. Apa arti agama? Supaya tidak kacau. Ya, kita harus paham dulu. Ya, tidak pernah. Mereka hanya meluruskan. Ya, masalah mereka saudara-saudara saya Kristen nggak berterima, ya silakan. Ya, saya bangga memiliki saudara Muslim ini. Ayo naik, mengingatkan naik saya. si ini si Theo. Theo di bawah Bunda, cuma dia tapping doang. Si Theo. Ya, silakan, Dia silakan. tapping di bawah dia. Naik, Theo, naik. Nah, begitulah ketidakbenaran. Hanya berani tapping, berani main belakang. Nah, kalau kebenaran tidak seperti itu, dia akan hadapi. Sekalipun dia mengorbankan nyawa, dia akan hadapi itu kebenaran. Ya. Silakan naik, saudaraku. Sesama Kristen naik. Memang nggak ada yang mau naik. Nggak ada kalau ketiga aku, makanya maunya di rumahnya Bang Juma juga ketika saya naik nggak. Mereka pada hanya tapping dari bawah. Bodoh amat. Makan aja jempol. Alasan asal lagi pengen ngejar jempol tuh. Ngeri. Saya sangat berterima kasih buat saudara-saudara saya Muslim. Luar biasa, memang itulah. Jadi maka dikatakan sebelum ada manusianya Yesus, apa Tuhan sudah ada. Nah, ini yang saya sampaikan. Mereka nggak bisa jawab lagi. Halo Al. Halo Al. Naiklah Theo. Theo nih di bawah suka buka room juga dia si Theo. Takut dia naik dia. Silakan para penyembah manusia di bawah, kami persilahkan kalian naik ke atas, bawa data, bawa akal, tinggalkan roh pneuma. Oke, terima kasih. Di sini sekali lagi ada Bunda Gembala, gembalanya para gembala yang siap mengajar tanpa pungut perpuluhan dan kolekti, ya. Dan beliau akan mengajarkan bagaimana pelajaran yang tidak pernah kalian dapat di gereja. Dan Seperti beliau sangat ini sedikit saya berbicara tentang kolekte. Itu tidak ada yang daripada Bapak itu tidak ada itu diajarkan. Itu ajaran manusia. Ya, kalau kita mau memberi, mau membarokai orang lain, itu tidak bisa dengan dipaksa. Tidak bisa. Ini banyak sekarang ketika memungut pilihan apa kolekte itu dengan paksaan. Bahkan itu diajukan di mimbar. Itu tidak seperti itu. Apakah ketika Yesus menyampaikan kebenaran, ya, apakah dia pernah memungut memungut uang? Nggak pernah. Kita harus belajar. Itu hanya akal-akalnya manusia. Itu hanya ada dan manusia. Supaya apa? Si Caniago. Oke. Si Caniago Halo Nixon. Si Caniago ngomong bibir Nora mau diicuk. Aku kasih tahu ya, beberapa hari ini saya kan nggak ada live. Nah, ini saking kuatnya ciuman dari cupangnya dari gondrong sampai melukai bibir saya. Kuat kali cupangnya. Aku bilang, "Drong, jangan kuat-kuat gondrong. Kalau kuat-kuat, aku selalu dibilang azab, kena azab. Padahal kau yang buat, Drong, walaupun enak. Walaupun cupangnya tuh enak kali loh. Tapi aku bilang jangan kuat-kuat, nunggu dikit." Aku bilang. Makin kuat disedot bibirku. Itu gak enaknya. Nih sekarang dia tergantung di atas. Asing muncungnya ngomong cupang katanya. Kurang ajar, nggak sabar dia nanti malam. Gak tau kok Caniago. Aduh, parah kali pun kalau Caniago. Gitu loh. Inilah kualitas Islam lah. Gimana? Aku ngasih tau sebenarnya. Kalau kuat aku dicupang sama si gondrong kayak beginilah bibirku. Gak tau kau. Lanjut. Silakan Tadi ada yang bilang Bunda Norang mupil. Dengar, aku selama beberapa hari ini Bang Greg, aku ngupil tuh pelan-pelan. Takut roh Tuhan tuh keluar.
Takut aku roh Tuhan keluar. Makanya pelan-pelan aku tengok dulu ada nggak cahaya. Oh kalau ada cahaya aku masukin lagi. Kalau nggak ada cahaya aku buang. Nah begitu aku sekarang. Ada. Tapi begini ya. Dari tadi saya melihat typingan Kristen ini happy birthday kepada Nabi Muhammad. Yes. Mengucapkan happy birthday kepada makhluk itu biasa ya. Kepada pohon pun kau ucapkan happy birthday nggak apa-apa. Karena yang namanya happy birthday itu berarti mengucapkan selamat kelahiran. Nabi Muhammad dilahirkan. Wajar karena manusia. Tapi yang saya herannya ada Tuhan yang dilahirkan itu bagaimana ya? Saya tanya sama Gondrong-drong, ya sayang, kamu dilahirkannya kapan? Gak tahu aku, gak jelas katanya. Oh. Silakan disapa. Oke, halo Bang Yus. Oke, selamat sore teman-teman semua. Oke, sore Bang Yus. Oke. Kita punya tema nih Bang Yus. Seperti biasa Yesus bukan Tuhan. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarmu, Bro? Ya, sama-sama. Masih menyembah manusia? Kalian di chat aja lah, tanya-tanya kabar. Iya, nggak masalah Bang. Yang penting dia kan berasal dari kebenaran. Kalau saya menyembah Anda ya itu yang salah. Oke, gitu. lanjut Bunda, lanjut. Kalian lebih bagus menyembah mama saya lah. Gimana Iya cara? loh. Sekarang Kan saya kalian tanya, bertemu saja sama dia tidak? Dia ngasih saya makan aja nggak ada. Dia berikan anak-anak saya jajan aja nggak ada. Nah, ini mama saya 9 bulan 10 hari melahirkan saya. Dia 9 bulan 10 hari dia mengandung. Dalam keadaan dia mengandung mungkin dia muntah-muntah, entah mual, entah apa. Waktu melahirkan saya, dia di situ sudah beradu nyawa, ya kan, antara mati dan hidup. Nah, setelah saya dilahirkan, saya disusui sampai umur 2 tahun. Diajarkan saya, dikasih saya makan, disuapin. Lah, yang kalian sembah itu emang ada suapin saya? Emang ada kasih saya makan? Bahkan sekarang saja dia kasih cucunya jajan. Mending saya sembah mama saya daripada manusia yang satu itu. Masalahnya manusia yang satu itu ketika dia ditangkap, dia ditombak, dia diludahin, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Untuk apa saya sembah dia? Tapi begini Mbak Nora, kita kan melihat ada video-video yang beredar. Ketika ada orang-orang di luar Islam yang memberi tantangan kepada Allah SWT, belum ada yang terbukti. Tetapi ketika orang Islam yang meminta tantangan kepada Yesus sudah ada yang terbukti. Contoh, Saya sudah kemarin, kamu nggak lihat video saya? Iya. Kamu nggak lihat video saya, Bang? Iya. Tolong di-mute. Waktu Kamu nggak lihat Tuhan, video saya? bukan Kamu nggak waktu lihat video manusia, saya begitu ketika ya? saya menantang Yesus. Saya bilang kalau sampai hari besok saya tidak hidup, ya berarti ngapain saya sembah kamu? Saya kan ada tuh video saya. Alhamdulillah video itu sudah berlaku sampai hampir 1 tahun. Saya masih hidup kok berkat rahmat Allah saya, bukan berkat Yesus. Iya, waktu Tuhan kan hidup. bukan waktunya manusia kan. Itu aja kamu pikirkan. Loh, lah iyalah. Bagaimana mungkin manusia memberikan saya? Bagaimana mungkin manusia memberikan saya nyawa? Bagaimana mungkin manusia yang menentukan hidup mati saya? Bagaimana mungkin rezeki itu yang memberikan adalah manusia? Bagaimana mungkin yang menciptakan nafas kehidupan di hidung saya ini yang keluar itu adalah manusia? Sementara dia aja mati di kayu salib, dia sebagai manusia. Tapi begini Mbak Nora. Begini Mbak Nora. Yang meminta tantangan itu kan sudah ada terbukti, walaupun kita tidak tahu barangkali secara kebetulan. Siapa Ustadz Agustan itu kan Agustan itu sebelum masuk Islam, dengar, Agustan sebelum masuk Islam memang sudah punya riwayat darah tinggi. Iya, tetapi tidak secara kebetulan dia kan waktu itu. Nah, sekarang saya tanya, yang namanya kamu tahu Utiwati Mena yang menyelamatkan dia dari kanker apa? Kanker otak. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan Yesus kamu aja nggak bisa selamatkan dia. Mati juga kan? Utiwati Mena setelah menginjak Al-Quran loh, mati juga kan? Di mana? Saya belum pernah lihat itu. Kenapa nggak diselamatkan dia? Saya belum pernah lihat videonya itu. Loh, kalau belum pernah lihat, jangan kau lihat videonya Agustan. Karena sebelum masuk Islam Agustan, penyakit. Yang dimana penyakit itu adalah hipertensi. Wajar kalau
kan naik hipertensi. Heran Tapi kan aku itu- nengok Oten ya. Ya, itu siapa? Ketika ada orang mati, kalian bilang itu adalah azab. Ya, pertanyaan saya, Yesus mati ini karena apa? Siapa yang menginginkan Yesus mati? Bang Hamba, tolong di-mute Bang Hamba, noise. Siapa yang menginginkan Yesus mati? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Si iblis, dajjal. Iya, saya tidak bisa jawab karena tidak ada tertulis. No. Bagaimana saya mau jawab? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria, ibunya Yesus? Mana datanya tertulis? Nggak ada kan datang. Nah, sekarang Bunda Maria mati atau masih hidup? Tidak ada datanya, saya tidak bisa jawab. Saya tanya, sekarang Bunda Maria sudah mati atau masih hidup? Tanya sama Bunda Maria, saya tidak tahu gimana. Inilah Oten. Inilah. Nah, kalau kau mengatakan Agustan mati, meninggal hanya gara-gara dia mengentuti sampulnya kitab kalian, pertanyaan saya, Bunda Maria ini mati karena apa? Iya, tetapi kan dia tidak memberi tantangan, tidak ada tantangan yang dia Saya tidak bertanya tantangan, apakah ketika Agustan kalau tidak mengentuti dia tidak akan mati? Iya, saya tidak tahu karena itu kan Nah dia kan meminta apa? tantangan. Karena hakikatnya manusia Logika itu kita harus pakai mati, otak kita Yus. jalankan. Yus, kalau Ada kau orang tanya meninggal. itu, kalau kau ngomong itu, ku tanya kau, Yesus kenapa mati? Iya kan dia tidak meminta tantangan. Gimana saya mau jawab? Saya bertanya, kenapa Yesus mati? Nggak usah soal tantangan. Seandainya tidak ngasih tantangan, apakah berarti Agustan tidak mati? Iya, kalau macam Uti siapa itu tadi kan wajar dia meninggal karena dia tidak apa tantangan yang dia ini. Apa Dia ucapan tapi yang menginjak Al-Quran. Iya, tetapi kan dia tidak bilang mau Nah, mati sekarang saya meninggal tanya, ini, kan? ketika mengentuti ini itu, apakah itu tantangan? Iya kan dia bilang begini. Ah. Setelah aku mengkontuti Ketika mengentuti ini itu, apakah itu 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 tantangan? Iya kan dia bilang begini. Ah. Setelah aku mengkontuti Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi Bang Yus. Oke. Bunda, silakan naik Bunda. Kenapa tadi, Bang? Kenapa tadi? Ganti anti rungkat. Oh iya. Terpental ya. Ya. Udah aman ini Bunda, udah aman. Udah. Inilah. Oke. Udah aman ya. Jadi begini ya, ketika kamu menantang Tuhan, dijawab Tuhan, ya, itu wajar. Tapi kalau kau menantang manusia, Bang Greg noise. Oh iya, siap. Udah. Kalau kamu mengatakan meninggalnya Agustan hanya gara-gara dia menantang Yesus, ya, hanya gara-gara menantang Yesus, kita flashback aja lah. Bunda Maria itu ibunya Yesus loh yang melahirkan Yesus. Dia melahirkan Tuhan. Tuhan yang kalian sembah. Kenapa dia harus mati? Nah, ini menunjukkan apa? Manusia itu memang kodratnya harus mati. Bu Nora, tadi kan saya sudah sampaikan semua manusia mati. Tetapi wajar dia meninggal atau meninggal, tetapi kan dia tidak membuat pernyataan begitu. Wajar dia meninggal. Ya udah, wajar dia meninggal karena sakit. Iya, karena dia tidak memberi pernyataan. Tidak sama dengan Pernyataan apa? Emang orang meninggal bisa beri pernyataan?
Tidak seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustani itu kan, manusia meninggal semua, tetapi kan dia tidak menantang Tuhan, begitu maksudnya. Saya kemarin menantang kok, setengah tahun yang Iya, lalu. belum. Iya, belum Sampai hari ini waktunya. kalau Yesus tidak membangunkan saya, berarti Yesus itu memang Tuhan. Buktinya saya masih bangun berkat rahmat Iya, Allah saya, bukan tunggu berkat saja. Tuhan, bukan Yesus. Tunggu saja Tahun waktunya. yang lalu saya tantang Yesus. Saya tantang. Tahu kau? Jadi mana yang benar? Loh, sekarang saya tanya, ada nggak saya sampai sekarang mati? Itu si siapa? Si siapa itu yang di Amerika itu? Berapa tahun dia menantang terus? Kau Sudah lucu loh. Yesus aja nggak ditantang, kau tengok yang di Gaza itu, Kristen dibombardir. Gak usah jauh-jauh. Kau ini lucu. Oh, yang di anu itu, yang di Amerika, tengok, nggak usah jauh-jauh. Kristen Yang di Palestina saja, lah, gitu. Kristen pertama yang ada di Gaza sana saja sudah dibombardir, 2000 lebih umat Kristen mati, meninggoy. Udah nggak usah jauh. Mati juganya kok. Kenapa nggak diselamatkan sama Yesus? Ya, tapi kan tidak memberikan pernyataan atau tantangan. Buktinya mati juga kan? Iya, mati. Kamu juru selamat, selamatkanlah orang yang ada di Gaza sana. Anda ini tidak paham dari apa yang saya sampaikan dari tadi. Saya paham. Ya, saya paham. Paus kau saja, paus itu kalau betul Yesus kau juru selamat, kenapa nggak diselamatkan paus kau? Maunya jangan mati dong. Paus Ya kan dia tidak meminta tantangan. Saya Bukan. sudah menantang Yesus, kau paham nggak? Saya menantang Yesus. Oke, tunggulah kalau begitu. Ya, saya tunggu. Dari tahun lalu saya tunggu. Sampai sekarang nggak mati Ya, saya. kita ini kan, kita simpan perkataan Lucu kalian. Kalian membuat begini. Kalian tantanglah Yesus. Lah Yesus siapa? Manusia loh. Oke, saya pegang omongan Tak pegang omongan saya dari tahun lalu. Saya cari. Tunggu dulu. Oke. Saya cari di apa? Nora menantang Yesus. Coba kau cari di apa? Alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah saya, bukan dari Yesus. Tapi kan Yesus sebenarnya saya terima berkat kok. Bapak Tapi kami sebenarnya, yang di surga, Bang dikuduskanlah Os, namamu, datanglah ini- kerajaanmu. Yesus bahkan mengatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus saja minta makan. Lucu. Masa Tuhan minta makan? Lucu kali kau. Terus kau banggakan Tuhan yang bisa mati. Allah saya lebih hebat, nggak bisa mati. Bahkan diludahin Allah saya tidak pernah. Ditampar Allah saya tidak pernah. Tuhan kamu, saya tanya, Yesus pernah ditampar nggak? Pernah. Dicambuk? Ya. Diludahin? Iya. Terus apa hebatnya kalau yang seperti itu? Apa hebatnya? ya Anda kan Apa cuma hebatnya? Anda kan cuma melihat konteks Loh, itu, saya tapi bukan cuma melihat. Kau menjadikan manusia itu Tuhan. Kecuali manusia itu bukan Tuhan, baru saya percaya. Yesus itu Manusia itu menjadikan Tuhan. Kalau menurut Bang Nora, Yesus itu berasal dari mana? Dari kebenaran atau dari mana? Sejak kapan dia dari kebenaran? Dia dilahirkan oleh ibunya kok. Iya, maksudnya dia kan dari Sang Pencipta yang benar kan, begitu. Loh memang lah, kita semua dari Sang Pencipta. Emang siapa yang menciptakan kau? Itu kan Nora sudah akui. Kenapa? Loh, sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan kau? Jangan kita bicara tentang kita, bicara Loh, tentang sekarang aku apa yang tanya, kita Yesus bicarakan. ini dilahirkan dari mana? Kalian sudah akui bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Dia kan utusan. Saya kan? juga berasal dari Allah saya. Allah saya menciptakan saya. Gimana sih kau? Iya, tetapi kan hasil hubungan antara ibu dan bapak kamu, begitu kan? Nah, Nabi Adam bagaimana Adam? Emang Ya, itu. dari hasil hubungan? Dia kan diciptakan dari tanah. Yesus Loh, diciptakan dari sekarang mana? kau baca Hizkia 12 nomor 1. Coba kau baca. Silakan, bacakan. Oh, jadi kau naik ke sini modal congor. Anda yang memberikan pernyataan, Anda yang membuktikan, gitu caranya. Oke. Sekarang buktikan sama saya kalau Yesus dari Allah. Mana? Oh, banyak kan. Yang mana datanya? Yohanes 1 ayat 1 itu sudah membuktikan, itu sudah bukti. Mana coba baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ya Allah. Nah, Begitu. di mana di situ ada katakan Yesus? Iya kan firman yang mencari manusia, gimana? Nah, manusia itu namanya siapa? Yesus. Di mana datanya manusia itu namanya Yesus? Muter-muter kau. Ya di mana datanya manusia itu namanya Yesus? Bang, naikin Oten yang pintar dong.
Di mana datanya itu namanya Yesus? Saya Oke, ulang. Oke, saya siap. setuju sama orang ini ya. Kita baca di Kejadian 1 ya. Kita baca di Kejadian 1. Dia bilang firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Berarti Tuhan dia banyak. Kalau dia bilang karena menjadi manusia itu dari firman, berarti manusia itu adalah Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Nih, kau baca. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kau tadi mengatakan firman itu adalah Allah kan? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Theos melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ternyata firman itu berfirman, ternyata Allah berfirman menjadi terang. Firman itu jadi terang. Terang itu jadi dari firman, berarti kau menyembah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Pertanyaan saya ya, cakrawala dengan terang itu jadi dari firman Tuhan. Pertanyaan saya lagi, apakah kau menyembah cakrawala? Apakah akan terjadi kalau tanpa firman? Kan udah aku bilang. Sekarang Tanpa aku tanya, firman, cakrawala semua itu jadi terjadi. dari firman Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kau juga menyembah cakrawala? Suara Anda saya dengar di sini. Apakah Anda bukan suara Anda di situ yang Karena saya Anda tanya, suara saya yang kau dengar sampai di telingaku, apakah berarti saya ada di telingamu? Iya, karena itu berasal dari Anda. Berasal Makanya dari saya, berarti saya sudah ada di dalam telingamu. Iya, karena saya dengar Kak, karena berasal dari dari Anda Berarti begitu. ketika kau kentut, berarti apakah kentut itu kau? Iya, jelas kentut saya. Oh, loh. ya udah. Muter-muter kau ini. Termuter. Ketika kau berak, Udah panik berarti kau. apakah tai itu kau? Udah panik kau ya? Enggak, ketika kau berak, apakah tai itu kau? Ujung-ujungnya ke situ kan. Nanti Kan tai itu berasal dari kau. Ketika kau berak, apakah tai itu adalah kau? Berarti inilah kau kualitas itu- kalian kalau berdiskusi ini. Berarti kau bau, Yus kau bau ya. Karena kentut yang keluar dari pantatmu itu adalah kau juga. Berarti kau Kita bau, berlogika betul? saja. Kalau kentut kan tidak mungkin kau dengar dari situ. Ini suara saya dengar. Suara Anda saya dengar di sini. Nggak mungkin, kan? Gini ya, saya jelaskan aja lah. Diamlah dulu kau Yus ya. Kalau kau menyembah kolormu pun juga nggak apa-apa. Kalau kau mengatakan ludah yang muntah yang keluar dari mulutmu itu adalah kau, silakan. Silakan, saya nggak masalah. Saya nggak masalah Yus. Ya, kau mengatakan kentut yang keluar dari lubang dubur kau itu adalah kau. Nah, ini sebenarnya kau sudah tidak bisa lagi untuk diajak berdiskusi. Karena apa? Karena otakmu sudah tidak bisa kau jalankan. Bagaimana mungkin kau ludah, keluar ludah dari mulutmu, yang dimana ludah itu memang sumber dari mulutmu, kau katakan ludah yang sudah sampai di tanah itu adalah kau juga. Bagaimana mau saya diskusi sama orang kayak kamu? Kamu akal saja nggak bisa berfungsi, Yus. Apa bedanya kau dengan hewan? Hewan itu kotoran di bawah Sebentar, tanah. Bang Nora. Itu kan Bagaimana kita itu? menganalogikan, Bang. Kita kan menganalogikan supaya kamu paham. Tetapi sesungguhnya kan bukan Sekarang gini, begitu. oke. Kentut yang Masa keluar Tuhan dari kamu kau samakan apakah dengan kau? kita? Analogika kan gitu Sekarang supaya analoginya lebih begini, paham. kentut yang keluar dari kau apakah kau? Ya itu kan keluar dari saya, tidak mungkin keluar dari kau begitu. Kalau Nah, saya jadi bilang angin yang gitu. keluar dari lubang pantat kau itu adalah kau juga. Tak usah kita bicara ini, tak usah. Pantas kau rungkat-rungkat karena mulutmu itu bukan kita mau arah ke sana, sudah arah ke sana kita pembicaraannya. Ini kan logika yang tidak bisa kau terima. Iya, kalau saya, tapi kita tidak bisa menyamakan kita dengan Tuhan. Masa otakmu Tuhan, setumpul itu? sekarang saya tadi baca Kejadian 1. Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berarti terang itu jadi dari mana? Dari firman juga. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Jadi dari mana? Dari firman Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia. Manusia itu jadi. Berarti manusia itu jadinya dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi bisa harusnya kau berpikir, Yus, segala sesuatu ketika Tuhan menciptakan itu dengan cara berfirman. Bukan berarti ketika dia berfirman jadi sesuatu, kau jadikan itu sesuatu itu adalah Tuhan. Karena keluarnya dari Tuhan. Salah kau. Yang keluar dari kau itu bukan kau lagi, walaupun sumbernya dari kau. Makanya saya katakan, ketika kau buang angin, apakah itu kau? Tentu tidak. Memang sumbernya memang dari kau, tetapi ketika sudah keluar dari kau itu bukan kau lagi. Ya, jangan kita kemana-mana, jangan kita ke bahasa-bahasa kotor, ke mulut saja. Yang kita bicarakan ini kan saya dengar apa yang terungkap Karena saya dari tanya, mulut. ketika kau berludah, ludah yang keluar dari mulutmu, apakah itu kau? Yang itu kan film, bukan kita Saya bicara mau ludah tanya atau aja, mulut. ketika ludah yang keluar Perkataan dari yang kita mulutmu, katakan, apakah yang itu bahas kau? ini, perkataan yang kita bahas, jangan kita membahas yang Pertanyaan saya, ketika ludah yang keluar dari mulutmu, bukan apakah itu ludah, kau? bukan ludah, perkataan kamu yang kamu. Oke, Itu perkataan. sekarang perkataan. gini, saya ngomong sama Bang Greg. Nah, melalui HP, ketika suara saya didengar Bang Greg, apakah berarti saya ada di telinga Bang Greg? Ya, tetapi kan itu bersumber dari Anda kan? Sumber dari saya, tetapi ketika suara yang ditangkap Bang Greg di telinganya itu bukan saya lagi, bukan menjadi saya lagi, tetapi sumber suara memang dari saya. Iya, tetapi tetapi bukan kalau- berarti saya ada di telinganya. Misalkan Anda menyinggung dia, lantas Bang Craig ini melapor. Kau sembahlah kolor, kau sembah kolor, kau sembah BH bini kau, kolor emak kau, kolor bapak kau, terserah kau. Ya, gak masuk lagi sama kau. Gak masuk. Saya gak bisa diskusi daripada memancing emosi. Sabarlah Kak Nora. Bukan masalah sabarnya Bang Riki. Apa poin yang mau saya dapat dari orang yang mengatakan kentut yang keluar dari lubang pantat dia itu adalah dia? Apa yang bisa saya dapat? Coba. Nggak ada kan? Jadi apa gunanya diperpanjang? Gitu loh. Dari situ saja dia punya akal nggak bisa difungsikan loh. Bagaimana mungkin angin yang keluar dari lubang pantat kau bilang katakan itu adalah kau? Dia paham nggak dari sumber? Itu paham nggak sih dia? Makanya mereka nggak bisa membedakan pengutus dan diutus. Nggak bisa membedakan. Tapi Kak Nora, saya punya poin ya. Sebenarnya saya tadi ingin bahas karena mereka mengaku Tuhan mereka itu adalah roh, ya kan? Nah, kalau dia membawa Yohanes 1:1, saya ingin membahas 1:1 saja. Tadi malam saya bikin teler orang di sebelah, nggak bisa dia jawab. Bagaimana sebuah roh bisa berfirman sedangkan roh itu kan tidak memiliki suara? Nah, ini yang mau saya bahas itu. Nggak bisa dia jawab. Nggak bisa, karena dia sudah mengatakan kentut yang keluar dari dia saja udah dia. Itu apa mau abang bahas lagi? Pasti dia bilang suka-suka Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan kami. Hebat Tuhan mereka bisa sehingga Tuhan mereka bisa mati. Jadi nggak dapat memang. Saya akhiri video diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.